beragama, mengadu domba antar suku, mengadu domba antar golongan yang ingin memecah belah Indonesia. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, mau diadu domba? Mau dipecah belah? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Saya tanya, siap bela agama? Siap bela Allah? Siap bela Rasulnya? Takbir! Saya ingatkan kepada Kapolda Kalimantan Barat, saudara, dulu saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, saya datang ke Pontianak. Saya datang dapat 3 hari di sana. Ternyata sang gubernur, saudara yang kafir, itu diam-diam mengumpulkan pemuda Dayak dari daerah, saudara. Diangkut dengan truk-truk untuk dibawa ke tengah kota Pontianak, ke benteng mereka yang disebut rumah adat Betang, saudara. Kami nggak tahu, kami datang, kami dakwah. Saudara, begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya diantar ke bandara, saya terbang. Ternyata jam 8 pagi, mereka salah hitung. Mereka pikir saya belum pulang. Itu 2000 lebih pemuda Dayak dengan parang, dengan mandau turun ke jalan. Mau nyari saya, saudara. Kemudian saya punya spanduk semua dihancurkan oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Umat Islam Melayu di sana tidak terima, saudara. Umat Islam Melayu, hulu balang perangnya nggak terima. Karena mereka yang undang saya, saudara, bupati yang undang saya, sultan yang undang saya, mereka semua marah, saudara. Akhirnya, saudara, umat Islam dari semua suku, Melayunya, saudara, Maduranya, Bugisnya, Makassarnya, Butonnya, Banjarnya, semua turun ke jalan, saudara. Dan akhirnya terjadi tempur antara umat Islam dengan mereka di tengah kota. Enggak, televisi enggak berani menyiarkan, saudara. Saya dikontak, Habib, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mendarat di Jakarta. Saya katakan, Anda tidak boleh mundur. Begitu Anda mundur, Anda kalah, Anda akan dipotong, Anda punya kepala satu persatu. Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Bagaimana, saudara, 1000 orang Madura disembelih, kepalanya ditumpuk di jalan. Kali ini Anda tidak boleh kalah. Hei umat Islam, akhirnya saya punya suara, saudara, dari handphone, disambung ke mic dalam masjid, kemudian dikeraskan keluar, saudara. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Kalau kalian kalah, kalian akan disembelih. Akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Terjadi perang jam 3 sore, bertempur di tengah kota. 15 menit pertempuran, 3 orang Dayak mati di tengah jalan, saudara. Begitu mereka mati 3, saudara, biang mereka badan besar, tato semua, bubar yang lainnya, saudara. Sampai jam 10 terus umat Islam merangsek. Benteng mereka kita rebut, saudara. Persis jam 10 mereka telepon saya, Panglima Laskar Melayu. Habib Rizik, ini benteng mereka sudah kita kuasai. Di sini ada anak-anak, di sini ada perempuan-perempuan. Apa yang harus kita lakukan ini? Kita mau bakar ini benteng mereka. Kita katakan jangan. Perempuan jangan kau ganggu. Anak-anak jangan kau ganggu. Kau amankan mereka, selamatkan mereka. Sementara benteng mereka jangan kau bakar. Karena itu rumah adat Dayak. Nanti kalau kau bakar, nanti seluruh masyarakat Dayak tersinggung. Jangan. Ini kan yang jahat mereka. Yang berbuat salahkan mereka. Jangan libatkan Dayak-Dayak yang lain, saudara. Nah, akhirnya mereka tidak bakar, saudara. Anak-anak mereka selamatkan dengan perempuan. Baru mereka menyerbu kantor gubernur. Karena gubernur yang mengumpulkan bala tentara tersebut, saudara. Ini kejadian di Pontianak, saudara. Nah, setelah selesai, akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Begitu umat Islam menang, saudara, Gubernur Karangkabut minta bantuan Pangdam, minta bantuan Kapolda untuk berunding dengan umat Islam, saudara, untuk minta maaf kepada umat Islam. Prinsip kami singkat, umat Islam bukan pendendam, tapi jangan coba-coba main-main dengan umat Islam. Betul? Jadi pada saat, saudara, terjadi pertempuran, saya ditelepon oleh Kapoldanya. Kapolda itu pernah jadi Kapolda Jakarta kemarin ini, saudara. Apa dia bilang? Habib Rizik ditelepon, tolong perintahkan umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Saya katakan tidak. Kau suruh dulu itu Dayak-Dayak itu untuk letakkan senjata. Kalau mereka sudah letakkan senjata, bubar kembali ke kampungnya masing-masing, baru saya instruksikan umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Tapi kalau mereka tidak meletakkan senjata, nggak boleh umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Kami pengalaman di Ambon,
Kami pengalaman di Poso, kami disuruh meletakkan senjata, orang kafirnya sendiri dibiarkan punya senjata, akhirnya kami dibunuh, kami dibantai, kurang ajar. Dan Allah berikan kemenangan, saudara. Semenjak saat itu mereka nggak berani ganggu umat Islam, saudara. 3 bulan kemudian saya diundang, YouTube buat tablik akbar di tengah-tengah lapangan Kodam di Pontianak, saudara. Kita siap perang, kita siap perang. Kalau mereka mau ganggu kita, saudara, kita nggak pernah ganggu orang. Makanya di sana umat Islam mengatakan, pendeta-pendeta kalian datang ke Pontianak, kami tidak ganggu. Pendeta-pendeta, pastor-pastor kalian datang ini ke seluruh Kalimantan Barat, kami nggak usir. Kenapa ulama kami kalian mengusir? Kenapa habib kami kalian mengusir? Kenapa guru kami kalian mengusir? Orang Dayak mengatakan, ini tanah kami, ini bumi kami. Orang Banjar juga mengatakan, kami juga asli Kalimantan. Melayu juga mengatakan, kami juga asli Kalimantan. Bukan kau saja yang pribumi di Kalimantan. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Pontianak, Independensi.com, Ketua Bidang Hukum Adat dan Peradilan Adat Dayak Dewan Pimpinan Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional, MAD, Tobias Ranggie SH, desak Polisi Republik Indonesia, Polri, menangkap Muhammad Rizik Syihab yang memfitnah suku Dayak di Kalimantan dalam ceramahnya. Dalam ceramah dimuat di link YouTube, dengan latar mimbar tertulis 13 Januari 2017, mantan pentolan Front Pembela Islam, FPI, mengklaim pernah ada 3 orang Dayak tewas dalam perang terbuka pada siang hari dengan orang Islam di Pontianak. Tobias Ranggie mengatakan, karena Dayak tidak identik dengan Islam, maka Habib Rizik berusaha membangun narasi permusuhan Dayak dengan Islam di Indonesia. Kalau narasi itu dibiarkan, karena Dayak sebagai kelompok minoritas di Indonesia dari segi populasi penduduk, maka narasi yang dibangun Habib Rizik bertujuan supaya Dayak jadi sasaran diskriminasi politik dan kekerasan politik sebagaimana terjadi dengan umat Hindu dan Kristen jadi sasaran kekerasan dan kejahatan politik di Pakistan dan Afghanistan. Habib Rizik harus diminta klarifikasi dari Polri. Karena tidak pernah ada perang terbuka orang Dayak dengan Islam di Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, kata Tobias Ranggie, Selasa, 24 November 2020. Menurut Tobias, Habib Rizik harus segera diproses hukum untuk mengantisipasi potensi instabilitas keamanan di Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan di Kalimantan pada umumnya. Diungkapkan Tobias, Habib Rizik telah berkata bohong yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat. Karena secara umum hubungan antar masyarakat di Kalimantan berjalan baik. Konflik yang pernah terjadi di Kalimantan, ujar Tobias, bukan konflik agama, tapi benturan peradaban karena selalu bermuara dari terjadinya tindak pelecehan dan penistaan terhadap jenis, sistem, simbol dan tempat religi Dayak yang lahir dari kebudayaan Dayak oleh pihak luar. Di antaranya kerusuhan Tionghoa dan Dayak dalam rangkaian operasi penumpasan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, di Kalimantan Barat, September-Desember 1967. Demikian pula kerusuhan Dayak dan Madura di Kalimantan Barat pada tahun 1974, 1992, 1994, 1996, 1996, 1997, 1999, 2000 dan di Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 18-21 Februari 2001. Habib Rizik berupaya menyulut konflik agama di Kalimantan. Itu sangat berbahaya sekali. Polri harus segera bersikap tegas terhadap agitasi dan ujaran kebencian yang dilakukan Habib Rizik, kata Tobias. Tobias mengatakan, dalam video rekaman disebutkan Habib Rizik mengklaim konflik terjadi selama Gubernur Kalimantan Barat dijabat kafir. Itu dimaksudkan Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat, 14 Januari 2008, 14 Januari 2018. Habib Rizik mengklaim Gubernur Kalimantan Barat yang pernah dijabat orang kafir, itu, mengumpulkan 2.000 massa di Rumah Betang, rumah memanjang tiang panggung, di Pontianak. Pengumpulan massa Dayak dalam jumlah banyak diklaim Habib Rizik atas ketidaksukaan orang Dayak terhadap dirinya berdakwah di Pontianak dan sekitarnya. Setelah pulang ke Jakarta, Habib Rizik mengaku massa Dayak tiba-tiba mencari dirinya. Karena itu massa Islam di Pontianak marah. Setelah diinstruksikannya harus melawan melalui percakapan dari telepon genggam miliknya yang didengarkan kepada semua orang lewat pengeras suara di salah satu masjid,
sehingga 3 orang Dayak tewas. Habib Rizik dalam ceramahnya dengan latar mimbar bertuliskan tanggal 13 Januari 2017. Mengklaim orang Islam harus melawan karena suku Madura beragama Islam banyak yang tewas dalam kerusuhan di Sambas tahun 1987 dan di Sampit tahun 2001. Ini jelas-jelas sebuah kebohongan. Habib Rizik harus segera ditangkap agar tidak menimbulkan kemarahan meluas di kalangan masyarakat Dayak. Karena difitnah Habib Rizik, ungkap Tobias. Kepada umat Islam dan masyarakat Dayak di Kalimantan diharapkan tetap tenang, terus jalin silaturahmi, agar tidak terpancing melakukan gerakan yang bisa merugikan banyak pihak. Sejarah juga mencatat kalau gerakan spontanitas Dayak sudah bergerak. Karena aparat penegak hukum tidak tanggap, maka akan sulit dihentikan, ujar Tobias.